man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi. Apabila kalian melihat suatu maksiat, melihat suatu kemungkaran, maka yang pertama cegalah dengan kekuatan, dengan tanganmu. Ya, siapa yang bisa melakukan ini? Yang bisa melakukan ini adalah kekuasaan pemerintah. Mereka yang bisa mensweeping, mereka yang menetapkan hukum, yang bisa melarang dan sebagainya. Ya. Fa illam yastati, apabila kamu tidak memiliki kekuasaan untuk menggunakan tanganmu, ya, fabilisanihi, maka sekurang-kurangnya engkau menggunakan mulutmu, menegur, ya, menasihati, mengajak, mendakwahkan kepada mereka agar mereka meninggalkan perbuatan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Masjid Baitus Salam serta jajaran, yang saya hormati Ketua RW, Ketua RT, yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, Bapak Imam kita, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, saudara dan saudari serta anak-anak kami yang insyaallah pada malam ini sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul santapan rohani Ramadan pada malam yang keempat ini adalah 5 perkara yang mendatangkan bencana. 5 perkara yang mendatangkan bencana. Di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita semua, Zaharul fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas. Jadi kerusakan yang ada baik itu di laut maupun di bumi itu terjadi karena ulah manusia, karena perbuatan manusia. Dan sebelum manusia itu diciptakan, jauh sebelum manusia itu diciptakan, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat di dalam surah Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku ingin menciptakan makhluk manusia
di muka bumi ini sebagai khalifah. Pada waktu itu malaikat sudah menyampaikan nada yang kesannya memprotes, karena malaikat sudah mengetahui bahwa makhluk yang namanya manusia ini ketika diciptakan di dunia, dia hanya ingin membuat kerusakan di muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Sementara kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Aku ini kan sudah ada, kami ini sudah ada yang senantiasa bertasbih, senantiasa mengkultuskanmu ya Allah. Kenapa engkau ingin menciptakan manusia yang sebenarnya hanya akan membuat kerusakan di muka bumi ini? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 5 perkara yang akan mendatangkan bencana ini perlu kita ketahui bersama. Sebenarnya ini dikutip dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan dari jalur Atha bin Abi Rabah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya ke kami, kemudian bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Wahai golongan muhajirin, 5 perkara, ada 5 perkara yang apabila kalian mendapat cobaan dengannya, maka aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kalian tidak mengalaminya. Apa 5 perkara itu? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tazhar al-fahishah fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fashafihim at-ta'un wal awja' allati lam takum madat fi aslafihim alladzina madaw. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kekejian atau perzinahan menyebar di suatu tempat, di suatu kaum, hingga mereka melakukan dengan terang-terangan perzinahan menyebar, kemudian itu dilakukan secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah mereka penyakit taun dan kelaparan yang belum pernah terjadi terhadap para pendahulu mereka. Jadi jika maksiat perzinahan itu sudah menyebar di suatu tempat, kemudian itu dilakukan secara terang-terangan, maka tunggulah musibah yang akan berupa penyakit taun, penyakit yang menular, yang sulit didapatkan obatnya, dan juga kelaparan yang belum pernah terjadi terhadap para pendahulu. Bagaimana hari ini kita lihat di tempat kita? Perzinahan ada atau tidak, Bapak Ibu? Di sekitar kita ada tidak? Pemerintah Kota Pekanbaru telah lama menutup lokalisasi tempat perzinahan itu. Akan tetapi setelah lokalisasi itu ditutup, apa yang terjadi? Tidak ada terlokalisir lagi. Tapi apa yang terjadi?
menyebar di mana-mana. Saya pernah mengisi ceramah di daerah Panam. Pulang saya lewat di SM Yamin, di situ ada Tugu Songket arah ke sini. Banyak itu wanita-wanita memanggil. Saya pakaian seperti ini, pakaian baju koko, memanggil saya untuk singgah, entah mau diapain itu. Itu baru yang saya lihat. Mungkin Bapak Ibu mungkin banyak juga melihat di mana-mana. Ini adalah cikal bakal jika dibiarkan terjadi bencana yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang. Dan tentu yang lain, belum lagi yang ada online, belum lagi yang secara langsung dan lain sebagainya. Nah, jadi ada. Jika dibiarkan, maka ini akan semakin lama semakin membesar. Dan jika kita diam saja, maka bencana itu tidak akan hanya melanda pelaku perzinahan itu, ya, juga akan terpapar, ya, imbasnya juga akan terkena kepada kita semua. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yanqusul mikyala wala yanqusul mikyala wal mizanal illa azinu bis sinina wa shiddatil manunah wa jawris sultani alaihim. Rasulullah, perkara yang akan mendatangkan bencana yang kedua yaitu tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran kecuali mereka akan disiksa dengan kemarau berkepanjangan dan penguasa yang zalim. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Mungkin pedagang-pedagang kita saat ini kalau kita lihat di pasar sudah mulai jujur, ya. Ketika menimbang sesuatu, timbangannya sudah tepat, pas. Ketika kita memesan jengkol 1 kilo, sudah pas 1 kilo. Tetapi yang saya tampak secara kasat mata itu kan banyak jualan buah-buahan di pinggir jalan itu. Kalau kita lewat, ada jual durian, ada jual rambutan, ada jual duku. Pernah saya membeli duku karena saya lihat dukunya bagus. Saya beli 1 kilo, bang, beli 1 kilo. Setelah sampai di rumah, ternyata duku yang ada di dalam kantong yang saya bawa pulang itu rasanya di luar ekspektasi saya. Kenapa? Dukunya hitam-hitam, ketika dibuka banyak yang busuk. Mereka tidak mengurangi timbangan, tetap timbangannya sama, tetapi apa yang mereka tampakkan lain yang mereka berikan kepada pembeli. Maka ini juga bagian daripada kecurangan, ya, bagian daripada kecurangan, ya. Seharusnya yang ditampakkan itu mungkin harganya 20.000, yang diberikan kepada pembeli itu mungkin harganya 10.000 atau lebih murah dari itu karena busuk. Nah, jika ini dibiarkan dan terus semakin lama semakin besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bencana berupa kemarau yang berkepanjangan dan akan memberikan penguasa yang zalim. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 perkara yang akan mendatangkan bencana. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatrah minas sama'i walaulal bahaimu lam yumtaru. Tidaklah mereka enggan membayar zakat, ya, dari harta-harta mereka kecuali langit akan berhenti meneteskan air untuk mereka. Kalaulah bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Orang yang sudah memiliki harta
kemudian hartanya sudah cukup nisab, ya, jumlahnya untuk dizakatkan, kemudian sudah cukup 1 tahun haul, akan tetapi dia tidak mengeluarkan zakatnya, dan ini dibiarkan begitu saja, ya, kita juga diam, padahal Allah memerintahkan kepada kita kan, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, Allah perintahkan ini, amar bantunya. Ambillah sedekah. Sedekah di sini adalah sedekah wajib, yaitu zakat. Ya. Ambillah sedekah, ya, dari kaum muslimin, yang mana sedekah itu tujuannya adalah tutahhiruhum, yaitu untuk membersihkan hati mereka, wa tuzakkihim biha, ya, dan juga untuk mensucikan mereka. Jika dibiarkan orang yang memiliki harta ini tidak mengeluarkan zakatnya, maka kita diancam untuk didatangkan bencana, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan meneteskan air hujan untuk kita. Ya. Kemudian yang keempat, perkara yang akan mendatangkan bencana, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yanqudu ahdallah wa ahdar rasulih illa salatallahu alaihim aduwwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aidihim. Tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan menjadikan musuh mereka dari kalangan selain mereka untuk berkuasa atas mereka. Allah datangkan pemimpin tapi bukan dari kalangan kita. Lalu musuh itu mengambil sebagian apa yang mereka miliki. Allah akan datangkan pemimpin bukan dari kalangan kita. Kemudian pemimpin yang ada itu mengambil hak-hak kita, merampas hak-hak kita. Ini akibatnya jika kita melanggar perjanjian pada Allah dan Rasulnya. Apa perjanjian kita dengan Allah? Perjanjian kita dengan Allah sebelum dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala telah memegang janji kita. Allah berfirman, Alastu bi rabbikum? Alastu bi rabbikum, apakah engkau mengakui bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Pada waktu itu kita mengatakan, qalu bala syahidana. Kita berkata bahwa ya, saya mengakui bahwa engkau adalah Tuhanku. Aku menyaksikan. Apa konsekuensinya ketika kita mengakui Allah sebagai Rabb? Maka segala apa yang diperintahkan oleh Allah maka kita kerjakan. Segala apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Itu konsekuensinya. Dan inilah yang menjadi tujuan daripada ibadah puasa ini, menjadikan kita pribadi yang taat, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang akan mendatangkan bencana, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah dan mereka memilih-milih apa yang diturunkan Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bencana di antara mereka. Saat ini kita memang tidak berada di negara Islam. Negara kita adalah negara hukum, negara Pancasila. Oleh karena itu, ya, kekuasaan untuk menerapkan hukum itu berada di tangan pemerintah. Tetapi ada beberapa lini yang bisa kita terapkan di dalam hukum Islam. Salah satunya misalnya hukum waris. Hukum waris itu bisa kita terapkan di dalam keluarga kita tanpa harus persetujuan
pemerintah, kita terapkan dalam keluarga kita. Begitu juga dengan yang lainnya. Tapi terkait dengan ukubat, terkait dengan muamalah perbankan dan lain sebagainya, itu telah diatur oleh negara. Terkait dengan hukum sanksi pencuri, ya kalau di dalam Islam potong tangan, itu tidak bisa kita terapkan. Terkait dengan fazinah, dengan merajam, itu tidak bisa kita terapkan karena ini adalah negara hukum, di mana hukum itu sudah ditetapkan oleh negara. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 perkara ini jika kita biarkan maka akan mendatangkan bencana. Bagaimana caranya kita mencegah 5 perkara ini agar tidak terjadi? Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa kehidupan manusia itu ibarat berlayar di sebuah kapal, yang mana kapal itu bertingkat, ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ya, di mana apabila seseorang yang ada di lantai bawah, di tingkat bawah, ketika dia ingin membutuhkan air, dia harus menaiki dulu tangga sampai ke tingkat atas, baru dia bisa mengambil air. Nah, seandainya orang yang di bawah ini berpikiran, kami tidak mau capek-capek ke atas mengambil air, kami ingin membolongkan kapal itu di bawah agar keluar airnya. Ya. Dimana kalau penghuni kapal itu membiarkan mereka membolongkan kapal yang ada di bawah itu, maka kapal itu akan bocor, kemudian kapal itu tenggelam. Begitulah kehidupan manusia umat Islam pada saat ini. Apabila maksiat ini kita biarkan, maka mereka, bukan hanya mereka yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan terimbas azabnya. Oleh karena itu, bagaimana kita mencegah maksiat ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan panduan kepada kita, man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi. Apabila kalian melihat suatu maksiat, melihat suatu kemungkaran, maka yang pertama cegalah dengan kekuatan, dengan tanganmu. Ya, siapa yang bisa melakukan ini? Yang bisa melakukan ini adalah kekuasaan pemerintah. Mereka yang bisa mensweeping, mereka yang menetapkan hukum, yang bisa melarang dan sebagainya. Ya. Fa illam yastati, apabila kamu tidak memiliki kekuasaan untuk menggunakan tanganmu, ya, fabilisanihi, maka sekurang-kurangnya engkau menggunakan mulutmu, menegur, ya, menasihati, mengajak, mendakwahkan kepada mereka agar mereka meninggalkan perbuatan itu. Karena bencana akan datang tidak hanya akan membinasakan mereka, tetapi juga akan membinasakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak mampu dengan kekuatan, maka dengan lisan. Fa illam yastati, tapi jika kalian tidak mampu juga menasihati, menegur, mengajak, fa biqalbihi, kata Rasulullah, maka cegahlah mereka dengan hati. Maksudnya kita membenci perbuatan itu, tetapi tak mampu kita dengan kekuatan, tak mampu dengan lisan, maka kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meluluhkan hati mereka sehingga mereka bisa kembali kepada jalan yang benar. Tapi kata Rasulullah, jika hanya mampu mencegah dengan hati ini, fadzalika adaful iman, maka itulah selemah-lemah iman. Itulah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.